Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Cuap Hardi, obrolan ringan kehidupan. Kita mempunyai satu rubrik namanya Sudut Meja, berkaitan dengan hal atau sering yang dilakukan oleh narasumber. Kali ini kita akan menampilkan satu narasumber, orang hebat juga. Siapa dia? Nanti kita akan berkenalan dengan beliau yang sudah ada di samping kiri saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, subscribe, kemudian membagikan dan kemudian memberikan komentar. Langsung saja kita masuk ke percakapan ringan dengan narasumber. Selamat sore Pak. Selamat sore Mas Ardi. Silakan memperkenalkan diri Pak. Siapa nih? Silakan. Baik, terima kasih atas undangannya terlebih dahulu. Dan saya kira ini di luar dugaan saya. Tapi saya kira ini satu perhatian yang baik untuk saya, makanya saya segera merespon sedemikian. Tentu saya perkenalkan diri singkatnya. Saya bernama Miko Siregar atau dengan pendidikan Doktorandus Miko Siregar MSI. Saya berencana untuk menjadi salah seorang calon legislatif untuk anggota DPRD Kota Padang untuk pemilu 14 Februari tahun 2024 nanti. Pak, kita tahan dulu. Kita akan coba melihat bagaimana nih masa lalu Bapak nih. Nah, informasi yang kami dapatkan bahwa Bapak lahir di sebuah desa namanya Desa Ria-Ria pada 12 Oktober 62. Nah, mungkin bisa ceritakan lagi ini sekilas tentang masa lalu Bapak nih. Siapa Pak Miko Siregar ini? Baik, terima kasih. Saya salam semua dulu, saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Uni, Uda, Om dan semuanya, kepada juga sahabat-sahabat saya, Abang, Bapak Tua, Amang Uda, Namboru, Ito dan semuanya, Mas, Kang, dan teman-teman saya ya dimanapun berada. Oke. Baik, betul, saya adalah seorang anak desa, dilahirkan oleh keluarga petani, orang tua. Ayah dan ibu juga adalah petani di sebuah desa namanya Desa Ria-Ria. Sumatera Utara. Sumatera Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan. Dan desa ini persis sekarang di satu area lokasi food estate yang menjadi salah satu proyek strategis nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah Pak Jokowi. Dan kami kira hasilnya cukup bagus dan saya lahir dan besar di desa itu. Desa itu. Lalu Pak Miko Siregar adalah anak ketiga dari 7 bersaudaranya. Wow. Ya, betul. Oke, lalu kemudian berumah tangga dengan Ibu Kerti Nainggolan tahun 85, dikaruniai 1 putra dan 4 putri. Berarti total 5 ya Pak ya? Total 5. Oke, lanjut Pak. Baik. Dan kami sekeluarga berterima kasih, bersyukur pada Tuhan. Seluruh anak-anak kami ini sudah selesai pendidikannya, pendidikan sarjana, dan malah 1, 2, 3 diantara mereka sudah menempuh pendidikan magister, dan mereka secukupnya sudah mendapatkan pekerjaan yang selayaknya sedemikian. Nah, kembali pada pendidikan tadi, saya SD di desa SD Negeri Ria-Ria, kemudian saya melanjutkan pendidikan di lingkungan kecamatan itu juga, namanya sekarang adalah SMP Negeri Polung. Nah, kemudian di tahun 1977 saya melanjutkan pendidikan di sebuah sekolah yang sekarang sekolah ini tidak ada lagi, sudah berubah, SPG, Sekolah Pendidikan Guru Katolik di Balige. Dan saya kira saya juga bersyukur teman-teman saya, hampir lebih dari 60 orang dari alumni di sekolah itu ada di Sumatera Barat saat ini. Dan saya salah satu adalah perintis atau yang pertama-tama hadir di Kota Padang dari alumni SPG Katolik Balige, menjadi mahasiswa di IKI Padang. Oke, ini lanjut ya, IKI Padang itu di tahun 1981. Dan
puji Tuhan pada waktu yang tepat saya bisa menyelesaikan pendidikan saya S1 tahun 1985. 85 ya. Kemudian bersyukur juga bahwa pada tahun 1986 saya sudah bisa diterima menjadi dosen di Universitas Negeri Padang itu sendiri. Ya, ya. 86. Artinya 86. begitu tamat dari sana langsung menjadi dosen di sana. Langsung menjadi dosen di sana. Dan saya mengira ini adalah berkat yang luar biasa buat saya, di luar perkiraan. Kalau dalam pemikiran yang sering berkembang bahwa misalnya perkara-perkara yang berhubungan dengan soal etnis, agama, dan seterusnya, saya mengira saya tidak mengalami hambatan di soal itu. Saya diterima dengan baik di waktu sekolah juga, sampai juga. Dan bukan karena kita punya kenalan, ada ini, itu, dan sebagainya, tetapi kita ikuti proses sedemikian, dan kita ikuti tes seperti sebagaimana prosedur normal, dan saya diterima menjadi dosen tahun 86. 86. Lalu Bapak mendapat kesempatan untuk S2 ya, Magister Sains di FISIP Universitas Indonesia. Lulus tahun 96. Ya, betul. Jadi saya juga bersyukur Pak Rektor IGI Padang pada saat itu memberikan kesempatan buat saya untuk melanjutkan pendidikan, dan saya sangat pengen pada saat itu. Kebetulan saya di sini menempuh jurusan pendidikan di bidang-bidang kebudayaan dan lebih di bidang sastra sebenarnya, bahasa dan sastra. Jadi bahasa dan sastra ini adalah satu jendela melihat dunia ini. Dan kemudian dalam pikiran saya harus pengen melihat lagi windows atau jendela lain melihat dunia ini. Maka oleh karena itu saya pilih Universitas Indonesia sebagai kelanjutan pendidikan saya untuk magister. Dan saya memilih jurusan-jurusan sosial, khususnya antropologi. Saya Antropologi ya? Mendalami antropologi di sana. Nah, Bapak lulus tahun 96. Pemirsa, catatan yang diberikan oleh Pak Miko Siregar kepada saya, pada tahun 99 sampai dengan tahun 2002, Pak Miko mengikuti program Doktor Antropologi S3 di Universitas Indonesia, tapi tidak selesai. Mengapa nih Pak? Dari cerita, sekilas saja. Sekilas saja sebetulnya saya sangat berterima kasih. Kebetulan saya dulu menulis tesis saya mengenai soal bagaimana sebuah sistem nilai. Sistem nilai ini adalah agama. Agama yang saya maksudkan adalah agama Islam masuk ke Sumatera Barat sedemikian. Lalu dia memiliki jejak yang bagus. Jejak yang bagus itu adalah tradisi Batabuik di Pariaman. Batabuik di Pariaman. Iya. Lalu saya mencoba bagaimana sebetulnya tradisi Islam itu mengalami satu pembauran atau perkawinan yang bagus secara kultural dengan kebudayaan setempat, dan saya kira itu adalah akhirnya menjadi Tabuik itu menjadi sebuah tradisi Minangkabau, khususnya itu yang ada di Pariaman itu. Jadi namanya Tabuik Piaman. Yeah. Dan ternyata ketika saya menghadapi ujian, dan pembimbing saya, termasuk penguji saya, cukup tertarik dengan tesis ini, dan mereka melihat Pak ini cukup bagus, dan saya juga presentasikan dengan sangat bagus, dan saya coba melakukan pendekatan terhadap tradisi Batabuik yang memiliki nuansa religius Islam dan kebudayaan Minangkabau ini melalui satu pendekatan hermeneutika. Maksudnya adalah mencoba membaca, memahami seperti apa sebetulnya sistem nilai Islam dan Minangkabau masuk di dalamnya, sekaligus juga bagian dari memperkaya diri saya untuk memahami bahwa saya berada di lingkungan kawasan Minangkabau ini. Dan pendek kata, berdasarkan hasil dari ujian saya ini, salah satu selain saya dinyatakan lulus dengan baik,
dan langsung direkomendasikan oleh promotor saya tanpa tes untuk masuk program S3. S3. Itu sudah di masa 87, Ya. 97, dan kita tahu semuanya di 97 Situasi. ini, wah, situasi krismon yang luar biasa, kerusuhan di sana sini. Dan saya kembali ke Padang. Kota Padang ini sebetulnya terancam oleh sebuah suasana krusial, oleh kerusuhan sana sini, terutama saudara-saudara kita masyarakat Tionghoa. Kebetulan saya sudah di kampus di masa itu, dan berdasarkan itu juga saya nyatakan, saya sampaikan gagasan-gagasan saya di kampus agar hal-hal yang menyangkut perseteruan antar etnis dan agama ini dicoba kita menahan diri sedemikian, karena ini akan bisa melumpuhkan situasi kehidupan masyarakat yang merugikan semua pihak. Itu sebetulnya. Dan itu juga ternyata berpengaruh pada program doktor antropologi. Betul Bapak. sekali, saya melanjutkan ini. Saya sebenarnya bersyukur juga pada saat masa itu, karena pertama-tama program beasiswa yang saya dapatkan itu adalah dari apa namanya, dari lingkungan kita yang dari Katolik. Pada saat itu ditawarkan siapa yang bisa lulus program S3 di Universitas Negeri akan diberikan pembiayaan dalam kerangka program S3 ini. Dan saya melamar itu, dan saya diberikan kesempatan untuk melanjutkan program S3 ini. Sayangnya situasi kerusuhan yang sedemikian besar tidak ini, kondusif ya, yang tidak kondusif, menimbulkan juga program beasiswa yang dari KWI itu, dari Komisi Wali Gereja Indonesia itu, menjadi sedemikian terbengkalai. Dan pendekatan saya pun sedemikian terbengkalai. Sebetulnya saya masih teruskan, saya dapat program beasiswa dari pemerintah pada saat itu, karena mereka memang menjanjikan itu. Akan tetapi situasi perekonomian yang pada masa itu harga dolar melambung sedemikian. Kalau saya tidak salah, di masa-masa sebelum Krismon itu harga dolar itu 2.500, sampai pada akhirnya di masa krisis yang klimaks itu harga dolar itu mencapai di atas 16.000. Waduh. Dengan demikian ini berpengaruh terhadap seluruh program pendidikan saya, termasuk tempat kosan saya di Jakarta meningkat, situasi biaya hidup meningkat. Mobilitas saya, sebetulnya dulu rencana saya mau menulis sebuah disertasi mengenai hubungan antar suku bangsa yang ada di sekitar Sumatera Tengah ini sebenarnya. Sumatera Tengah ini khususnya sebetulnya melihat seperti apa sebetulnya masyarakat yang ada di Riau. Di Riau sebetulnya berkompetisi untuk memperebutkan sumber daya kehidupan dengan menggunakan sistem kebudayaan mereka masing-masing. Itulah kekayaan Indonesia sebetulnya. Jadi sungguh sangat menarik nih pemirsa ya, kalau kita semakin lama ini berbicara dengan Pak Miko Sirgato, tapi kita akan batasi juga ini Pak. Baik. Itu berkaitan dengan pendidikan. Nah, untuk pekerjaan, Bapak tadi sudah menyebutkan bahwa tahun 86 sebagai dosen di IKIP, sekarang Universitas Negeri Padang ya Pak ya. Betul. Lalu sampai dengan 2006 itu pernah jadi di dosen IKIP 86-2006 sebagai sekretaris jurusan Sendera Tari FBSS tahun 8992. Betul. Kemudian juga adalah anggota senat FBSS IKIP Padang tahun 98-92. Dosen IKIP 86 untuk rupanya Bapak adalah dosen untuk mata kuliah antropologi dan metodologi penelitiannya. Oke. Nah, yang menarik adalah setelah itu Pak, 2007 sampai dengan 2022, artinya 15 tahun ini. Iya. Bapak adalah dosen, tetapi diperbantukan di pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ini cerita bagaimana nih Pak? Iya, ini juga sebuah riwayat yang sebetulnya di luar perkiraan saya, alur kehidupan ini. Dan ternyata memang alur kehidupan kita ini akan mengalir sedemikian rupa menurut situasi dan kondisi. Dan tentu kita percaya juga kepada penyelenggaraan hidup oleh Tuhan. Nah,
kembali tadi kebetulan saya boleh dikatakan memiliki sedikit banyak pengetahuan mengenai kemasyarakatan, khususnya mengenai masyarakat tertinggal. Setelah saya tadi tidak bisa selesai dari Universitas Indonesia untuk program doktor, saya minta ke Pak Rektor, mohon izin saya akan kembali karena situasinya seperti ini. Pak Rektor menyampaikan, oke, segera kembali, kalau bisa teruskan lagi di Ikipada, seperti itu. Lalu Pak Rektor tanya kepada saya, apa yang Anda pikirkan sekarang mengenai situasi ini? Apakah Anda mau teruskan atau ada sesuatu? Lalu saya mohonkan kepada Pak Rektor pada saat itu, agar saya diberi kesempatan untuk kalau bisa membantu salah satu pemerintah kabupaten. Apa mungkin saya kembali ke Tapanuli atau saya ada di sini. Tetapi yang tertarik oleh saya adalah kebetulan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang sedikit banyak saya dapatkan tadi itu, masyarakat Mentawai itu adalah masyarakat yang tertinggal dalam pengertian kemajuan modernisasi sedemikian, sehingga mereka sebetulnya menurut pandangan saya membutuhkan orang-orang yang bisa membaca gelagat zamannya dan bagaimana cara mereka berpikir menghadapi situasi kehidupan mereka sedemikian rupa, dan dengan demikian bisa terkomunikasikan cara, keinginan dan arah kehidupan mereka terhadap pemerintah. Itulah sebabnya saya minta saya bisa membantu di pemerintah Kabupaten Pulau Mentawai. 2007, 2022, 15 tahun di sana, Pak. Jadi orang Mentawai di sana, Pak. Itu sampai akhirnya Bapak pensiun di sana, ya? Sampai akhirnya saya pensiun. Pemirsa, info yang diberikan oleh Pak Miko kepada saya, catatan di sini. Beliau pernah sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai 2012-2022. Lalu kemudian adalah anggota tim penyelesaian konflik sosial di lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai 2020-2021. Sekretaris juga adalah pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Mentawai 2009-2010. Lalu catatan di sini adalah juga Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai 2007-2008. Nah, dari 15 tahun Bapak berada di Mentawai, menjadi orang Mentawai sampai akhirnya pensiun November 2022. Betul sekali. Nah, apa yang Bapak bisa simpulkan selama 15 tahun di sana? Ya, baik. Itulah ringkasnya tadi saya diterima pertama di sana. Arahnya sebetulnya karena saya dari lembaga pendidikan di sini untuk mengembangkan sebetulnya pendidikan di sana, bidang pendidikan. Saya bekerja di sana 2 tahun. Kemudian oleh Pak Bupati diberi kesempatan mengelola bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi. Saya bekerja lagi di sana 2 tahun dan kemudian akhirnya di masa pemerintahan Pak Yuda Sabagalet 2012 sampai 2022, beliau memberikan kepercayaan kepada saya untuk membantu beliau. Saya diberi tugas untuk fungsi pengawasan di bidang pembangunan dan keuangan, dan jabatan saya adalah Kepala Inspektorat atau yang sekarang disebutkan dengan Inspektur. Nah, dari perjalanan saya tadi sebetulnya termasuk pengalaman yang saya peroleh selama melaksanakan tugas saya di sana, betul-betul memang menjadi aparatur sipil negara maupun sebetulnya menjadi aparatur yang berhubungan dengan legislasi atau legislatif. Tentu diharapkan sebetulnya bisa membaca situasi kehidupan masyarakat, arah dan keinginan mereka sebetulnya seperti apa, sedemikian, dan dibutuhkan orang-orang yang sebetulnya bisa mempersambungkan aspirasi masyarakat ini dengan program-program prioritas pemerintah, dan terjadi dialog yang bagus seharusnya antara pihak-pihak pemerintah atau eksekutif dengan pihak-pihak legislatif. Dengan demikian sebetulnya ya apa yang saya sampaikan tadi, pentingnya orang yang bisa menjembatani untuk memberikan arah, cara membaca kehidupan situasi masyarakat sedemikian. Dengan demikian kolaborasi antara tugas-tugas dari eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan dan tugas-tugas legislatif sebagai pihak yang
mengurusi soal budgeting atau anggaran, kemudian pengawasan di bidang pembangunan termasuk di dalam bidang legislasi itu bisa tersambung sedemikian. Dan saya boleh dikatakan cukup menikmati hal-hal demikian. Dan saya merasa dekat sekali dengan tugas-tugas selama terutama 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir, sebelum pensiun Pak? Setelah saya duduk menjadi kepala inspektorat, karena terus berhubungan dengan para anggota legislatif untuk membahas soal aspirasi dan seterusnya, dan mencoba mengikuti seperti apa aspirasi legislatif ini dimulai dari tahap perencanaan. Pak, tahan dulu Pak, legislatif nanti kita bicara Pak, karena nanti kan caleg ini Pak. Tahan dulu Pak. Dan itu kiranya mungkin akan menjadi bekal bagi Pak Miko Siregar kalau jadi. Ya, kalau jadi ya Pak ya. Jadi pengalaman-pengalaman sebagai birokrat dan sebagai akademisi juga. Betul sekali. Boleh katakan. Nah, pemirsa, sebelum kita masuk pada akhir jedah ini, sesi pertama ini, saya mau bacakan sekilas tentang organisasi kemasyarakatan yang Bapak Miko Siregar ikuti. Ini catatan yang diberikan Pak Miko kepada saya bahwa beliau adalah anggota Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Sumatera Barat. Betul. 2012-2022. Ya, 10 tahun. Berkaitan dengan inspektor tadi. Berkaitan dengan inspektorat. Lalu beliau adalah juga anggota Dewan Pertimbangan Organisasi Perkumpulan Batak 2022-2026. Sekarang ya Pak ya? Ya, sekarang masih sedang. Juga adalah anggota Dewan Penasihat Ikatan Sarjana Katolik atau ISKA cabang Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2020-2027. Begitu ya Pak ya? Iya, betul. Nah, oke. Pengawas Lembaga Swadaya Masyarakat Kirekat itu 2017-2022. Lalu juga adalah instruktur pada Lembaga Swadaya Masyarakat Pendidikan Seni Nusantara Jakarta tahun 2005-2006. Beliau adalah juga Sekretaris Dewan Formatur pendiri Organisasi Himpunan Masyarakat Batak atau HIBAS tahun 2006. Dan catatan yang diberikan juga adalah beliau, Pak Miko, adalah anggota Forum Masyarakat Katolik Sumatera Indonesia Sumatera Barat atau FMKI Sumbar tahun berapa ini Pak? Seingat saya itu tahun 99? 87 begitu ya. 1900 FMKI Sumbar Pak. 97. 97. Oke. Lagi marak-maraknya pada waktu itu ya. Iya, ya, ketika situasi yang tadi itu bergalau-galau. Ya. Dan kita akan masuk untuk sesi kedua ini berkaitan dengan kegiatan yang ditekuni oleh Pak Miko Siregar, yaitu setelah pensiun sebagai aparatur sipil negara ASN November 2022, rupanya Pak Miko ini mempunyai ketertarikan di bidang politik. Beliau adalah anggota Partai PDI Perjuangan 2022, kemudian anggota Partai Perindo 2023, ini 1 tahun rupanya ya. Lalu sekarang adalah calon anggota DPRD Kota Padang Partai Perindo Dapil 1 Kota Tangah. Kita tahan dulu Pak untuk sesi pertama ini. Baik. Pemirsa, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini masuk ke sesi kedua. Apa yang dilakukan oleh Pak Miko Siregar masa kini. Pemirsa, kita masuk pada sesi kedua setelah jeda sesaat. Kita pun bertukar tempat duduk ini. Kita sekarang ini lagi berada di Tugu Gempa Kota Padang, seperti yang terlihat di belakang kami ini. Ya. Ini memperingati momen duka cita 30 September 2009. Disinilah kami posisi untuk pengambilan gambar. Jangan heran juga kalau ada suara-suara yang terdengar selain suara kami. Kita lanjut dengan sesi kedua tentang situasi kekinian dari Pak Miko Siregar, Pak. Iya. Tadi kita terakhir bicara soal aktivitas Bapak di partai politik nih. Apa yang menyebabkan Bapak tertarik ini, Pak? Ini udah pensiun nih kan, kata orang udah nikmati pensiun, nikmati masa tua. Tapi Bapak masih mau juga ini bersibuk-sibuk. Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya boleh saya nyatakan sebetulnya pandangan saya terhadap rencana
hidup saya. Ya. Sebetulnya saya bukanlah orang yang ambisius soal mau jadi pejabat atau mau jadi apa. Karena apa? Saya mau sampaikan sebetulnya, saya kan dosen IKI Padang sebenarnya. Waktu saya sudah pensiun, Ya. November 2022, Oke. saya masih punya jatah 5 tahun lagi menjadi dosen. Oke. Karena dosen itu pensiunnya 65. Saya udah sepakat sebenarnya dengan nyonya di rumah. Oke. Ya, kita syukuri apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita pensiun, seperti itu. Nah, tetapi ya mungkin situasi dan kondisi ini kan terjadi berbagai soal, pendek kata, akhirnya saya yang terjadi sebenarnya Pak Wismar akhirnya kembali dia ke Kota Tangah, diambil Kota Tangah. DPRD Kota Padang. Untuk DPRD Kota Padang, ya walaupun sebenarnya secara terbuka beliau sudah mempromosikan diri untuk provinsi sebetulnya. Tetapi ya daripada kita gontok-gontokan apa dan seterusnya, saya pikir ya situasi politik itu demikian. Ya. Akhirnya saya coba kembalikan ini kepada masyarakat, kepada orang-orang yang mendorong saya. Lalu para orang tua ini, teman-teman, kolega bilang, sudahlah kalau itu situasinya tidak karena tidak bisa kepalang tanggung kita seperti ini, sudahlah cari partai yang lain. Nah itulah sebabnya kita cari. Akhirnya masuk ke Perindo. Akhirnya teman-teman mencari dan ada pintu masuk Perindo dan kita diajak masuk ke sana, kita ngobrol dan diterima dengan baik. Akhirnya kita menjadi calon legislatif yang definitif hingga saat ini. Nomor urut berapa, Pak? Dari Perindo. Dari Perindo nomor 16 dan kemudian saya Niko Sregar nomor 3. Biasanya nomor 3 itu seperti ini. Oke, Pak. Kalau kita menelisik lagi pada bagian pertama tadi kan. Iya. Birokrat, iya. Iya. Kemudian sebagai akademisi, iya. Iya. Artinya enggak diragukan lagi lah. Artinya pengalaman yang begitu banyak, suka duka, asam garam itu sudah dijalani sampai akhirnya pensiun. Iya. Bapak sebagai caleg sekarang, Pak. Iya. Ini hal yang pertama kali. Betul. Bagaimana nih Bapak merasakan menjalaninya, Pak? Ya, betul sekali. Jadi dalam pikiran saya, menang itu memang sangat penting ya. Tetapi membangun sebuah pola, dan pola ini kiranya bisa menjadi model yang diacu oleh generasi berikutnya, itu penting buat saya. Ya. Yang saya sampaikan adalah khususnya, ini mohon maaf ini kalau kita bicara soal minoritas ya. Maksud saya adalah kalangan minoritas ini sebenarnya harus bersatu hati untuk mendorong orang-orang generasinya untuk maju. Tetapi adalah orang yang bisa diandalkan, baik dari segi kompetensi ilmu pengetahuan, baik pengalaman di birokrasi, atau kemampuan-kemampuan organisatoris yang bagus, dan memiliki komitmen yang bagus terhadap masyarakat. Kalau dalam pikiran saya seperti itu sebenarnya. Sehingga ketika Bapak memberikan catatan kepada saya dan di sini ada tertulis fokus kepedulian politik Bapak, ini ada 3 nih, Pak. Iya. Lagi 3. Yang pertama adalah pelestarian dan pemajuan kebudayaan masyarakat etnis. Sasarannya adalah pembinaan harmonisasi hubungan antar masyarakat berbasis suku, agama, dan golongan untuk masyarakat aman dan damai. Iya. Itu yang pertama ya, Pak. Betul, betul. Lalu yang kedua adalah pemberdayaan perempuan sebagai upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya. Iya. Itu yang kedua. Iya. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat miskin di bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan berbasis data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Iya. Nah, ini tiga fokus Bapak ini. Mengapa ini dipilih, Pak? Iya, jadi sesuai dengan latar di mana kita sebetulnya tegak atau berdiri. Jadi kembali kepada amanah
amanah yang kita terima sebenarnya secara spiritual, kita itu sebaiknya memberikan makna di mana kita hadir. Jadi bukan hanya kita berjaya lalu tidak memberikan makna terhadap lingkungan kita. Sesuai dengan kondisi-kondisi tadi, karena saya sendiri adalah berasal dari unsur minoritas, maka tentunya sebetulnya problema minoritas ini sebetulnya pelan-pelan tetapi pasti harus kita selesaikan ini, komunikasi kita dengan saudara-saudara kita yang ada di lingkungan Minangkabau ini, sehingga kita bisa hidup aman dan damai. Seperti apa program-program kegiatan yang berhubungan langsung dengan ini, sebetulnya kita mau mencantolkan program kegiatan di dalam visi misi atau prioritas program pemerintah. Itu yang pertama tadi. Nah kemudian saya kira pemilih perempuan sekarang ini adalah pemilih yang boleh dikatakan lebih merindukan pemimpin-pemimpin yang baik sebenarnya, yang jujur sebenarnya. Saya memiliki komitmen mengharapkan dari antara para pemilih saya nanti, kalau Tuhan berkenan, adalah kebanyakan perempuan. Nah, tentu saya sampaikan kepada perempuan ini, dan saya percaya, saya kira mereka lebih banyak berharap di tengah-tengah ketidakberdayaan mereka di dalam lingkungan keluarga. Dan saya berpikir tentu pemerintah memiliki program prioritas terhadap pemberdayaan perempuan ini, khususnya dalam keluarga atau rumah tangga. Dan saya pengen sebetulnya mencoba membuka akses mereka sehingga mereka memiliki arah gerak dari peran serta mereka, walaupun mereka di dalam keluarga, tetapi memiliki kekuatan mereka untuk bangkit dari ketidakberdayaan, boleh katakan seperti itu. Lalu yang ketiga, pemberdayaan masyarakat miskin ini. Iya, yang kita maksud dengan masyarakat miskin di sini tentu adalah saudara-saudara kita yang di dalam tiga hal sebenarnya itu ya. Problema umum kita itu di dalam bidang sosial, kemudian yang kedua di dalam pendidikan, kemudian di dalam kesehatan. Nah, apa yang kita masukkan di sini, kalau ada beasiswa, kalau ada bantuan-bantuan sosial, kemudian ada penguatan-penguatan seperti BPJS dan seterusnya, kita akan upayakan orang-orang yang berhak mendapatkan BPJS ini betul-betul kita bersihkan semuanya, ini harus mendapatkannya. Sedemikian. Itu adalah satu misi yang saya pegang sedemikian rupa. Dan semuanya ini, problem sosial, pendidikan, dan kesehatan ini, kita ketahui ini ada satu data tunggal secara nasional. Ini sebetulnya yang kita sebutkan dengan DTKS tadi. Ya, jadi, data terpadu kesejahteraan sosial. Data terpadu kesejahteraan sosial. Pertama kita harapkan semua orang yang berhak memang dalam situasi kehidupan mereka adalah dalam level kehidupan seperti masuk ke dalam DTKS itu. Nah, berdasarkan basis data DTKS ini sebetulnya kita mencoba mendialogkan agar aspirasi mereka di bidang pendidikan, kesehatan, dan di bidang bantuan sosial tadi bisa tersambungkan dengan program pemerintah. Itu yang kita maksudkan sebenarnya. Ini tentu tujuan terutama Perindo itu sangat memikirkan bagaimana membangun kesejahteraan masyarakat ini. Dan ini kita terjemahkan khusus untuk saya fokuskan ke dalam tiga fokus kepedulian. Pak, mau tanya nih Pak, per 28 November itu adalah masa kampanye resmi. Ya. Sampai dengan 3 hari sebelum itu, 10 Februari 2024. Betul. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Niko ini supaya hal-hal yang tadi disampaikan itu juga sampai ke calon konstituen Bapak lah. Gitu. Baik. Terutama di Dapil 1 Kota Tangah. Iya, betul sekali. Tentu kita tidak hanya bisa dalam pengertian ngobrol apa cita-cita seperti ini. Setidak-tidaknya memang kita mengusahakan mengkomunikasikan, mensosialisasikan diri kita kepada masyarakat sedemikian. Dan kira-kira lebih kurang ya di tahun 2023 ini lumayan kita sebetulnya turun ke lapangan. Sudah turun ke lapangan ya Pak? Turun ke lapangan
Modalnya door to door atau bagaimana, atau kampanye bersama begitu Pak? Dan kita mengkomunikasikan diri kita kepada beberapa orang di dalam komunitas, terutama saudara-saudara kita Minangkabau ini. Ada teman-teman saya yang berupaya mengumpulkan komunitas-komunitas tertentu, dan begitu mereka sepakat, lalu mereka mengundang saya hadir di sana. Dan saya sangat bergembira, itu lebih kurang dari, saya kira lebih dari 30 kelompok mereka. Termasuk juga kelompok Batak, Pemuan atau apa istilahnya itu Pak ya? Nah, itu juga termasuk demikian, karena untuk kelompok masyarakat Batak itu sudah dengan sendirinya ada perkumpulan mereka. Oke. Dengan demikian sudah cukup gampang. Tapi menarik bahwa dalam ada mungkin beberapa orang Batak juga yang di dapil yang sama nih. Berarti kompetisi juga di sesama orang Batak. Ya, kehidupan politik yang sehat, Yes. tentu setiap orang memiliki akses untuk mensosialisasikan diri, Betul. menyampaikan pikirannya dan seterusnya. Dan saya kira memang kita harus tampil menjadi calon-calon pemimpin yang terbuka terhadap masyarakat, dan kita mensosialisasikan diri kita dengan pandangan yang akhirnya bagaimana sebetulnya problem saat ini bisa kita selesaikan secara pelan. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu penting ditingkatkan sedemikian, sebab apabila masyarakat tidak percaya kepada pemerintah, termasuk kepada para legislatif, saya kira bisa kacau situasi kehidupan kita. Kepada siapa lagi kita bisa percaya? Kalau bukan kepada pemerintah, dalam hal ini termasuk juga legislatif. Itu pikiran saya. Pak, kita akhirnya memang sampai di ujung. Oke. Ada mulai, ada akhir. Baik. Terima kasih. Closing statement Pak. Pernyataan penutup dari Pak Miko Siregar pada kesempatan ini. Kita tentu ingin sama-sama akan mendengar pemirsa, apa closing statement dari Pak Miko Siregar. Baik, terima kasih. Mari kita hadapi pemilu 14 Februari 2024 ini dengan hati yang gembira, dengan semangat yang baik. Tetapi juga perlu kejujuran dan kesungguhan kita. Mohon maaf saya harus sampaikan juga, dengarkan hati nuranimu, pilih pemimpin yang baik. Jangan sampai oleh karena ini yang akhirnya kita lupa, ya kan, bahwa ini dibutuhkan. Semua kita tahu, itu adalah keputusanmu sendiri mengenai itu. Tetapi mari kita mulai kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan memilih pemimpin-pemimpin yang jujur dan mau bekerja keras dan mau hadir di tengah masyarakat. Dan tentu saja saya sangat berharap, saya sudah berupaya mengupayakan diri saya untuk hadir. Mohon doa dan dukungan. Saya Dr. Andus Miko Siregar, maju dari Partai Perindo nomor 16, nomor urut saya nomor 3. Terima kasih Mas Ardi, terima kasih kepada semua rekan-rekan saya dimanapun berada. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik pemirsa, kita sampai pada penghujung dengan ucapan terima kasih kepada Pak Miko Siregar yang telah menyediakan waktunya untuk percakapan ini. Kita mulai memahami, mulai mengerti siapa Pak Miko Siregar, apa yang ada dalam pemikiran-pemikiran yang kalau kita dengar tadi itu sangat bernas dengan setumpuk pengalaman sebagai birokrat dan akademisi. Dan mungkin ada harapan beliau akan terpilih. Nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya. Terima kasih. Itu adalah pilihan untuk kita semua, siapa saja yang dilakukan secara bebas, luber jurdil, begitulah. Luber jurdil. Semoga apa yang menjadi percakapan kita pada sore hari ini berguna untuk kita semua, bertambah pemahaman kita, semakin mengenal dengan Pak Miko Siregar yang juga adalah narasumber, dan segala kekurangan, kejanggalan yang ada dalam muncul dalam percakapan ini mohon dimaafkan. Terima kasih banyak Bapak. Selamat sore kita berpisah. Selamat Terima kasih. Sore.